Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai observer dan Bu Nengsi sebagai coach, Bu Nunung sebagai coachee. Pada kali ini, saya akan praktik demonstrasi kontekstual, di mana sebelum Bu Nunung dan Bu Nengsi melakukan praktik coaching, saya akan melakukan pra-observasi dengan Bu Nengsi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Eh, Alhamdulillah. saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu ya, Bu? Oh iya Ibu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya Bu, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Oh, baiklah, Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Ibu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum melakukan coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Ibu, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Bu. Iya, Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Oh iya Ibu, siap. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan proses coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali, Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya, Bu. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya ini meningkat. Kemudian bagian mana kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik oleh Ibu? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa? Saya bisa memfasilitasi coach saya, Bu, untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri. Baiklah, Ibu, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan coaching. Semangat Ibu, semoga berhasil. Mulai, Bu. Assalamualaikum, Bu Nengsi. Waalaikumsalam, Bu Nunung. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bu, bolehkah saya duduk di sini, Bu? Boleh, mari silakan di sini, Bu. Duduk. Terima kasih, Bu. Saya ingin mengobrol bersama Ibu. Nah, sebelumnya saya kan sudah nelfon ke Ibu tuh. Sepertinya saya perlu teman untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi, Bu. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya, Bu. Nah, itu Bu yang saya harapkan, Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir obrolan ini, Bu?
Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini saya tidak bersemangat dan kurang fokus di kelas. Coba ceritakan kepada saya, apa yang Ibu Nunung rasakan saat ini? Saya itu merasa saat saya mengajar, murid tidak memperhatikan saya dan itu membuat saya kurang bersemangat, Bu. Apa yang membuat Ibu Nunung kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid itu tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Maksudnya murid menjadi tidak belajar atau bagaimana, Bu? Tidak juga sih, Bu. Hanya saja saya merasa ketika masuk kelas, murid-murid itu kurang semangat ketika saya di dalam kelas, Bu. Baiklah, saya mengerti maksud Bu Nunung. Sekarang bisakah Ibu menjelaskan proses pembelajaran di kelas? Ya seperti biasa, Bu, berdoa, dilanjut kemudian persepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan menyimak mereka itu mengerjakan tugas. Ketika mengerjakan tugas itu, mereka itu kurang bersungguh-sungguh. Apa ada yang salah dengan salah satu pembelajaran saya ya, Bu? Salahnya di mana? Dalam menangkap penjelasan dari saya, Bu. Oh, begitu. Baiklah, saya ingin tahu selama ini apa yang sudah Bu Nunung lakukan untuk membuat murid bersemangat. Saya sudah mengajar bermain dalam pembelajaran, kemudian melakukan ice breaking. Saya juga mengadakan diskusi kelompok, memutarkan video, dan juga belajar di luar kelas dan mulai terlihat bersemangat lagi ketika ketika itu saya lakukan terhadap kelas saya, Bu. Apakah ini berlangsung setiap hari, Bu? Tidak tidak sih, Bu. Kadang mereka itu malas, kadang juga bersemangat ketika matematika atau ketika SBDP itu mereka lebih menyukai ketika praktek, Bu. Kalau boleh saya simpulkan dalam pembelajaran Ibu, namun ada pelajaran tertentu yang membuat kurang bersemangatkah? Betul, Bu. Saya merasa keseluruhan itu kurang bersemangat. Baiklah, berarti sekarang Bu Nunung sudah tahu kan apa yang menyebabkan turunnya semangat Bu Nunung. Lalu masih adakah kendala lain? Sepertinya tidak ada, Bu. Saya hanya ingin murid-murid saya bersemangat. Dari penjelasan Bu Nunung, kira-kira rencana ke depan yang ingin Bu Nunung perbaiki apa? Saya itu ingin memperbaiki pelajaran yang berpihak pada murid, sehingga pembelajaran aktif dan menyenangkan, Bu. Adakah hal lain yang ingin Bu Nunung terapkan? Saya akan berusaha mengatur suasana hati dulu sebelum mengajar, sehingga akan berimbas kepada murid-murid saya, Bu. Kira-kira apa yang bisa membantu Bu Nunung dalam hal ini? Saya akan meminta bantuan kepada teman saya, Bu, kepada Bu Oma, sehingga kami bisa belajar bersama, Bu. Dari hasil diskusi kita, komitmen apa yang Bu Nunung terapkan sehingga bersemangat dalam belajar dan Pertama, berdampak pada murid Ibu? Pertama, saya akan memperbaiki dulu kondisi suasana hati saya, Bu. Kemudian memperbaiki pembelajaran di kelas. Dan juga akan mengajak Bu Oma untuk berdiskusi dan belajar bersama, Bu. Wah, bagus sekali. Semangat ya, Bu. Saya yakin Bu Nunung pasti bisa. Terima kasih, Bu. Semangat juga untuk Bu. Dan saya menjadi lega, Bu, bisa bercerita dan menemukan solusi dari masalah saya ini. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nengsi. Waalaikumsalam, Bu Nunung. Bagaimana keadaannya, Bu? Sudahkah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah, Bu, sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching?
Alhamdulillah lega Bu, saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi, Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Bu, dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah, saya tadi melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihat sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab, semua sudah ada. Iya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membuat saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya Bu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Iya, terima kasih atas pengamatan dan masukannya, Bu. Ada lagi Bu yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup, Bu. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita ini ya Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Iya, Bu, sama-sama.